Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Yusuf dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya mendapatkan tugas 3 dari basis data, yaitu untuk membuat sebuah transaksi dan sistem basis data terdistribusi. Jadi di sini saya sudah di PHP MyAdmin dan ini adalah berkas tugas 2 saya sebelum ini. Dan di sini saya akan membuat sebuah transaksi satu dengan perintah commit. Ya, jadi commit sendiri adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan dapat terjadi perubahan dari sebuah data tersebut. Jadi, commit sendiri adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Apabila data ditambah dengan commit, maka data akan masuk ke tabel seperti ini, yang tadinya hanya ada 3, jadi nambah 1 pada ID 16. Lalu saya akan membuat sebuah prosedur rollback. Ya, pada transaksi 2 ini saya membuat sebuah prosedur rollback dengan nama Aji dengan nomor pasien yang sama dengan Eza, yaitu 16. Ketika dieksekusi, ID Eza pada ID 16 Eza pada tabel tidak hilang karena Aji ditambahkan sebuah prosedur rollback. Jadi Aji tidak masuk ke dalam tabel dan menimpa ID-nya Eza. Lalu pada transaksi berikutnya adalah checkpoint. Jadi pada transaksi 3 checkpoint ini saya menambahkan sebuah nama pasien ke dalam tabel tersebut dengan ID 17, nama Firda, alamatnya Bogor, dan jenis kelamin perempuan. Lalu saya akan menimpahnya dengan ID 18, Andi Bogor, jenis kelamin laki-laki. Karena saya menambahkan rollback, maka Andi tidak akan masuk ke dalam tabel. Lalu selanjutnya kita eksekusi transaksi 3. Dapat dilihat yang masuk ke dalam tabel hanya ID-nya Firda dengan ID pasien 17. Lalu setelah tabel dibuat, saya akan menambahkan relasi pada transaksi obat dan tabel obat. Setelah indeks telah diberikan, lalu selanjutnya adalah menambah relasi pada indeks-indeks yang belum ditambahkan relasi. Lalu setelah relasi terbuat, saya akan menambahkan data obat pada tabel obat sesuai pada modul 9 basis data. Lalu setelah data-data obat telah dimasukkan ke dalam tabel obat, saya akan menambahkan trigger pada transaksi obat. Lalu setelah menambahkan trigger pada transaksi obat, saya akan menguji untuk membeli sebuah obat apakah berhasil ataupun tidak. Baik, setelah trigger dibuat, saya akan
mencoba untuk membeli sebuah obat, apakah stok bakal berkurang atau tidak. Baik, di sini saya sudah mencoba melakukan sebuah transaksi dengan ID transaksinya 2, ID pasiennya 15, ID obatnya 2, jumlah yang dibeli adalah 1 dan total harganya sebesar 15.000. Dan pada bagian obat dengan ID obat nomor 2 itu amoxicillin dengan harga 15.000, stok berkurang yang tadinya dari 20 menjadi 19. Demikian praktikum tugas 13 data dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.